ada dua kepemilikan tanah dalam hal ini. Sebenarnya gimana sih bang? Jadi begini, kalau zaman dulu di wilayah mana nih? Cibinong ya, Cibinong, Citayam, Bojonggede, itu dulu banyak sekali sertifikat ganda. Tanahnya cuma satu lokasi, tapi sertifikatnya bisa A, B, C, D, bisa ada 3 sampai 4 sertifikat. Namanya sertifikat tumpuk itu, karena belum ada sistem koordinat kan. Jadi seringkali ada permainan dari kalau zaman dulu kepala desa atau lurah atau camat kemudian mempermainkan ini zaman dulu ya, sehingga timbullah satu lokasi tanah dengan beberapa sertifikat. Nah ini kemudian ada sertifikat yang asli, ada juga yang aspal, asli tapi palsu, tapi dalam satu lokasi yang sama, sehingga timbullah yang namanya persengketaan tanah. Seringkali terjadi sengketa tanah karena hal seperti ini. Selain sengketa waris, sengketa tanah karena adanya sertifikat ganda. Tapi biasanya sengketa tanah sertifikat ganda seringkali didahului oleh persoalan laporan-laporan pidana. Baru kemudian ternyata ini ada sertifikat. Akhirnya apa? Pidana nggak bisa menyelesaikan, akhirnya gugatan perdata dilakukan. Jadi nanti kemudian hakim perdata yang akan menilai sertifikat mana dan siapa yang lebih pantas memilikinya tanah tersebut di lokasi yang sama. Nah, ini biasanya persidangan berjalan sidang di pengadilan negeri, kemudian ada yang banding sampai kasasi. Dan inkrahnya pada umumnya terhadap perkara sengketa tanah ini adalah di kasasi. Siapa yang inkrah secara perdata di kasasi, ialah pemilik tanah tersebut. Karena nanti pengadilan negeri akan melakukan eksekusi, menyerahkan tanah dan sertifikatnya kepada siapa yang menang perkara. Itu dia. Nah sekarang kita lihat siapa yang menang perkara di kasus ini. Yang nanya kemana nih? Bang, tapi kan ini kalau dari pihak yang dirugikan atau ada lari kan merasa belum inkrah. Tapi sedangkan pihak pengadilan tuh sudah melakukan eksekusi itu sendiri, berarti kan udah inkrah atau gimana sih Bang? Ya, ketika sudah ada eksekusi real yang dilakukan oleh pengadilan negeri, itu namanya sudah inkrah, karena pengadilan negeri tidak akan mengeksekusi kalau belum inkrah. Jadi sudah inkrah nih, sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Entah di pengadilan negeri inkrahnya, entah di pengadilan tinggi, entah di kasasi. Walaupun kayak gitu, walaupun dinyatakan belum, walaupun yang atalarik keluar belum inkrah, belum menerima, itu tetap kekuatan hukumnya tetap kekuatan dari pengadilan ya? Ya, ketika ada eksekusi real itu berarti sudah inkrah, sudah final. Gitu. Mungkin Asep namanya atalarik ini belum ngerti kali. Jadi kalau kemudian ada eksekusi tapi belum inkrah, ini yang salah pengadilan, kesalahan fatal. Tapi pengadilan biasanya nggak bikin kesalahan seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang sudah inkrah, sudah final dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah dieksekusi. Gitu. Ini kan juga udah berkekuatan hukum ya Bang berarti? Iya, sudah eksekusi. Jadi ya bahasanya ya kalah dalam berperkara kan, sehingga harus melepaskan apa yang diperjuangkan.